Ya apalah kami sebenarnya, ya cuman ibaratnya meyakinkan orang, semuanya sulit, semuanya diproses, semuanya gila-gila diperiksa ya. Tapi ya kita nggak dikasih kebebasan gitu. Ini mah saya jujur aja, ini mah gue celotehan gue udah halus banget nih, gitu udah halus, udah tertata enak. Tapi kadang-kadang kalau ngeliat gerem, udah lu pada sibuk-sibuk pada nyanyi. Gue memang bukan pahlawan yang membela zaman, enggak. Tapi maksud gue gini, lu nggak usah nyelamatin orang lain dulu, lu selamatin di sekeliling lu dulu gitu. Nah yang kayak begini digoreng sama berita, lu bukan mikirin yang lain tuh ya. Para pejabat korup ini lu pada mikirin ini apa ya? Hah? Artis jadi kambing hitam dari aplikasi. Artis itu paling sasaran empuk untuk jadi headline ya berita. Semoga teman-teman juga tidak menaikkan headline yang menggiring sebuah opini gitu. Gila ya dia udah kaya, udah kayak gini. Ini bukan kaya dan miskinnya, tapi yang ditanya adalah bagaimana lu peduli sama situasi yang lagi terjadi dan lu langsung action. Aku kalau bunda diundang di acara Ambiar ya, ada Rubin sama Desi, nanti bunda bilang gini, Des, aku mau nyanyi untuk kau. Ruben, mama mau nyanyi untuk kau. Nyanyi apa? Tutup mulut kalian berdua, biar aku yang nyanyi. Desi, ini lagu untukmu. Saat kita telah berdua, kita berjanji sehidup semati. Kini aku bermohon, ketulusan hatimu, putuskan tali cintamu dengan si dia. Kok ngeri kali yang komen ini, banyak kali. Jalan terus ke atas, Abi bu, Abi. Coba nyanyi lagu Tenda Biru bun. Tak sengaja, janganlah Tenda Biru kan itu lain. Itu kan lagu ini, lagu ditinggalkan. Ya lagu untuk Ruben yang berbunga-bunga. Jadi sebagai perempuan menurut saya update data penting. Iya, benar. Update aplikasi dalam otak kita penting. Dan yang terpenting menurut saya basis agama menjadi suatu hal yang penting untuk kita update sebagai perempuan. Karena itu empower. Empowernya kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan emosi. Karena biasanya perempuan selalu diidentikan dengan emosional. Walaupun saya tidak setuju ya. Allah menciptakan hal yang sama. Jadi menurut saya ya kita harus belajar untuk bisa membalance hati dan akal kita sehingga kita bisa menjadi perempuan yang kuat tapi juga memahami posisi kita di mana pada saat kita punya pasangan hidup gitu ya. Sebenarnya mereka dua cocok ya, nih langsung dapat. Mereka cocok kalau disandingkan karena sesuai dengan profesi, situasi, kondisi. Mereka juga berada di satu circle yang sama kan istilahnya. Jadi kalau disandingkan sih memang tampak serasi sebenarnya, sedap dipandang mata kalau mau dipasangkan ya. Saat ini belum ya, saat ini belum ada kedekatan yang intimate ya, seperti laga pasangan kita sih belum. Mereka hanya cuman dibully mungkin ya, kayak dipanas-panasin, udah lo masih teteh aja, apalagi yang habok gitu kan, hajar. Tapi sebenarnya kalau rekayasa sosial mereka ini conditioningnya kuat terus menerus, bisa jadi mereka jadian. Di video sebelumnya ada yang penasaran terus hanya di komen. Sebenarnya definisi cocok pada pasangan itu gimana sih? Jangan salah paham untuk mengartikan cocok di sini menyatakan persetujuan terhadap sesuatu ya. Gua nggak pakai slang Betawi soalnya. Kalau misalnya arti cocok di sini menuruti kemauan, gue juga zaman dulu pengennya pacaran sama Kurt Cobain. Cocok di sini artinya berdasarkan KBBI ya, sesuai atau sepadan. Untuk menilainya pakai perasaan, nggak bisa dijelasin pakai logika. Jadi yang tahu nih orang cocok apa enggak jadi pasangan lu, cuman lu doang yang bisa nilai. Contoh, teman lu bilang, gila lu cocok banget ya sama cowok lu, sama-sama cakep misalnya gitu. Padahal dalamnya cuman lu yang tahu lu nggak cocok sama dia karena cowok lu ini ternyata masih childish dan norak misalnya gitu. Atau teman lu bilang, gila lu cocok banget sama dia ya, kayaknya mesra terus gitu. Padahal sebenarnya lu lagi cari cara untuk mutusin nih cowok gara-gara lu nggak suka ngeliat dia menye-menye sama cengeng. Artinya orang boleh aja nilai lu cocok sama siapapun, tapi yang tahu dia beneran cocok apa enggak jadi pasangan lu cuman lu doang. Terus ada juga yang nanya, high quality man itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau yang kayak gini tinggal search aja, datanya ada semua tuh kayaknya di internet ya.
Saran gua sih, kalau misalnya udah dapet nih high quality man tuh datanya seperti apa gitu, ciri-cirinya, gimana cara menghandle-nya, kan banyak tuh ya teori-teori. Nah, saran gua untuk teori itu boleh lu baca gitu ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jangan berusaha untuk nge-apply semua teori itu ke situasi lu. Jadikan semua teori itu untuk mengembangkan nalar pada saat lu menghadapi situasi sebenarnya. Yang dimainin common sense lu. Jangan berusaha untuk memasukkan textbook ke dalam kehidupan. Jadi daripada mumet mikirin high quality man yang belum tentu ada itu, mendingan lu set sendiri deh standar lu maunya seperti apa. Habis itu lu persiapkan diri lu, prepare yourself sampai lu dipertemukan dengan jodoh lu. Ya, gue bilang dipertemukan, bukan menemukan. Makanya usaha cari jodoh itu nggak melulu soal hunting offline ataupun hunting online lewat dating apps. Kalau mau dijadikan sebagai salah satu sarana cari jodoh, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi memantaskan diri sendiri, itu juga salah satu bentuk cari jodoh loh, salah satu bentuk ikhtiar loh. Sebelum akhirnya nanti kita dipertemukan, dicomblangin sama pantulan jiwa kita oleh Tuhan kita. Sabar, jangan buru-buru ambil keputusan menikah. Kalian bukan ateis kan? Apapun pressure yang kalian dapatkan, mau umur, mau pressure dari keluarga, mau circle kalian udah pada punya baby, kalian ingat baik-baik dua hal ini. Pertama, jangan pernah mau direndahkan dengan kalimat udah syukur ada yang mau. Jangan mau. Kalian punya hak yang sama dengan yang lain. Semua manusia itu diciptakan Tuhan bernilai. Cuman kita biasanya terlalu fokus sama kekurangan kita. Jadi kita lupa untuk mengeksplor kelebihan kita. Percaya kan Tuhan Maha Adil? Salah satu buktinya selera orang di-create beda-beda. Ada yang suka sama yang mungil, ada yang suka sama yang jangkung, ada yang suka sama yang pintar, ada yang justru minder sama yang pintar. Ada yang suka sama yang matanya belok, yang sayu, ada yang suka sama matanya yang sipit, ada yang suka sama yang kocak, ada yang malah emosi kalau lagi dibecandain. Ya kan? Jangan minder dan merasa gak berharga. Ntar Tuhan murka. Atau yang kedua nih, karena kepepet mau nikah, pakai ilmu rentenir. Semua yang manis-manis dikeluarin. Terus kekurangan ditutupin. Yang penting cowok ini mau nikahin dulu nih. Ntar abis nikah baru deh keluar aslinya. Karena pernikahannya ternyata gak seindah bayangan. Nyalahin orang, nyalahin kondisi. Terus nyesel sama keputusan sendiri. Jangan gitu. Nikah jangan dibikin main-main. Apalagi kalau udah ada anak-anak. Masa depan mereka loh kasihan. Kata cerai itu gak seringan kata putus pas pacaran. Jadi calon istri, sebelum kalian memutuskan untuk menikah, pikir lagi 1000 kali. Karena seumur hidup itu lama. Udah nyebur ke dunia keartisan, entah itu nyeburnya karena sengaja, di planning atau mungkin by accident. Karena artis sekarang banyak yang artis by accident. Dengan adanya media sosial, tanpa tedeng aling-aling, gak tahu juntrungannya kemana, tiba-tiba viral dan jadi artis. Sekarang jadi banyak artis yang by accident. Ketika dia sudah menjadi artis, berarti dia sudah siap untuk diapain aja. Ibaratnya netizen ini dia atau pemirsa ini dia orang tuanya yang menegur untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang sama atau kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan, apalagi pakai klarifikasi segala. Karena artis itu dia namanya bisa melambung, dia bisa mendapat penghasilan yang cukup lumayan juga, itu dikarenakan oleh netizen dan pemirsa. Jadi sekarang dunia media bukan hanya televisi, bukan hanya koran. Justru sekarang media internet dengan adanya media sosial itu lebih mempercepat melambungnya nama seseorang untuk masuk ke jajaran yang bisa disebut artis gitu. Jadi saya kira masalahnya itu nggak perlu diklarifikasi, karena yang namanya artis ditegur, disentil, itu wajar. Kecuali sentilan
atau teguran atau apalah sebutannya itu, dia sudah menjurus ke arah anarkis, sudah mengancam, sudah itu saya kira itu segera dan itu tidak boleh